Bagikan dong. Sampai suara motor. Oke, selamat malam semuanya. Belum ada. Selamat malam. Selamat malam. Jumpa lagi dengan kami berlima plus. Nah, kami ada berlima, ada plus satu. Saya dengan Doni. Teman-teman boleh sebutkan nama masing-masing. Mevril. Kiki. Michael. Dan Ken itu lagi ini. Kalau yang terakhir jangan dulu, yang plusnya diam dulu, nanti kan mau ini. Nah, yang plus satunya adalah narasumber kita malam hari ini. Yang namanya adalah, silakan bro. EQ Kambei. Oh, EQ Kambei kata. Karena delay, signal terganggu jadi EQ Kambei ya. Oke, jadi jumpa lagi dengan kami malam hari ini dalam P-Talk, Virtual Talk Show, yang memang biasanya kami adalah hari Kamis, mulai jam 8 ini. Nah, tema besar kita masih sama, tentang New Era, masih sama, zaman baru masih sama, tetapi malam hari ini kita mau bahas yang panas-panas. Nah, kita mau bahas panas. Apa itu panas? Yaitu perkembangan teknologi di akhir zaman, itu panas. Oke, nah jadi malam hari kita mau bahas panas. Itu sebabnya kita sudah mendatangkan rekan kita yang paling tinggi kalau berdiri, tapi sekarang kita sama-sama pendek. Paling ganteng mungkin di antara kita berenam, mungkin ya, mungkin. Saya sih kalau dia berdiri saya panggil dia Superman, tapi karena duduk saya panggil Bro Jopa dia. Oh? Nah, beliau adalah Eki Kambei, panggilan akrabnya. Panggilan akrabnya adalah Bro Eki, seperti itu. Nah, beliau ini adalah pengamat teknologi yang cukup handal, sudah lama. Beliau juga bergerak di bidang IT, sudah lama. Beliau juga konsultan, sudah lama di beberapa institusi. Dan belakangan ini dia pun banyak memberikan edukasi-edukasi, baik itu dalam bentuk khotbah ataupun dalam bentuk seminar sehari seperti gitu ya, Bro Eki ya. Pembekalan. Ya, bagaimana perlengkapan ya sama. Pembekalan seperti itu. Nah, pembekalan dia biasanya pembekalan itu ringan kan, leadership atau apa. Nah, pembekalan dia ini berat, teknologi di akhir zaman. Nah, itu sebabnya kita mau berbagi buat setiap kita, saudara yang ada di netizen, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kami mau berbagi tentang perkembangan teknologi di akhir zaman, berkaitan dengan tema besar kita, yang kita sedang bahas belakangan ini, yaitu era, zaman baru. Nah, kita mau melihat nih, di zaman baru ini, bagaimana sih perkembangan teknologi dari zaman lalu sampai sekarang, bahkan kira-kira ke depannya arahnya kemana nih? Teknologinya, isunya apa yang kira-kira akan muncul? Sudah muncul, tapi nanti akan lebih heboh lagi kemunculannya. Kenapa? Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, waktu selanjutnya, saya mungkin memberikan waktu dan kesempatan untuk Bro Eki lebih dulu. Kita mau brainstorming sekitar 10-15 menit. Nanti selanjutnya, Bro Mevril dan Bro Kiki kita akan saling ngobrol, kita akan Q&A, saling nanya, saling sharing, kita mau lihat beberapa fakta-fakta, mungkin nanti Bro Eki akan menunjukkan beberapa fakta-fakta melalui video-video yang bisa kita mau share pada malam hari ini. Oke, silakan Bro Eki, mungkin bisa brainstorming dulu sekitar 10-15 menit tentang panas ini ya. Baik, terima kasih banyak. Haleluya. 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 Iya, kapan kosa sekali soalnya. Ya pas sama dengan ibadah di gereja ini. Haleluya. Biasa itu kode GPD gitu toh. Ini buat umum bro, jadi mesti yang... Oh siap.
Pasti saya coba presentasi singkat soal PANAS. Kalau rupanya sekarang PANAS sudah dapat istilah baru dari Pastor Doni. Sebenarnya PANAS dengan huruf belakang itu adalah pesan-pesan akhir zaman. Oh, sorry. Salah ya. Pesan-pesan akhir zaman. Tapi matching juga dengan apa yang Pastor Doni katakan, perkembangan teknologi di akhir zaman. Siap. Ya, kalau bicara teknologi itu sesuatu yang sangat kompleks, sangat luas ya. Tapi yang menjadi concern atau perhatian teknologi yang sekarang yang lebih familiar dengan kita sekarang, yang kita pakai, teknologi yang sangat familiar. Ya, yang sangat familiar adalah gadget ya. Ada teknologi yang diciptakan atau dibuat atau di-create atau dikembangkan berdampak atau bermanfaat untuk diri sendiri, untuk kepribadi ya. Contohnya nanti mungkin Pastor Doni akan tampilkan salah satu produk teknologi yang bisa memberikan solusi kepada penderita buta warna, ya, dengan hanya memakai kacamata tanpa harus operasi, ya. Teknologi yang membuat sampai kacamata itu bisa sampai orang yang penderita buta warna itu bisa melihat warna yang asli. Ya, itu salah satu teknologi ya, salah satu teknologi. Kemudian juga ada teknologi lain ya, baju namanya sound shirt ya. Sound shirt itu baju yang dikhususkan bagi para penderita tunarungu atau tuli. Dengan memakai baju sound shirt itu penderita tunarungu atau penderita tuli itu dia bisa menikmati musik selayaknya orang yang tidak tuli atau bukan penderita tunarungu. Ya, itu beberapa teknologi yang tanpa harus mengoperasi diri dari penderita yang bersangkutan, ya, tanpa harus operasi. Jadi teknologi itu sudah sedemikian luar biasa berkembang. Kemudian ada juga teknologi yang dibuat oleh para ilmuwan ya, ini teknologi yang cukup menyeramkan menurut pembuatnya ya, Nama teknologi adalah deepfake teknologi ya. Deepfake teknologi. Nah, teknologi ini bisa membuat tokoh-tokoh itu berbicara tanpa maunya dia, tetapi maunya pembuat. Ya, mungkin nanti minta tolong Pastor Doni akan tampilkan videonya. Nah, kemudian teknologi ini saya menganggap bahwa sebenarnya teknologi ini dia ditujukan kepada satu tujuan ya, sama seperti ilmu Cina dianggap sudah menggantikan Tuhan, seolah-olah menggantikan Tuhan dengan kemampuan mereka mengadakan research tentang teknologi. Mereka bisa sementara research untuk membuat bulan buatan dan juga matahari buatan. Nah, teknologi ini sebenarnya sangat pesat perkembangannya. Di satu sisi perkembangan teknologi ini boleh dikata akan mengancam eksistensi
Tuhan dalam keyakinan orang percaya. Ya, bisa mengancam eksistensi Tuhan dalam keyakinan orang percaya. Mereka bilang begini, tanpa berdoa, tanpa tumpang tangan, orang berwarna bisa melihat berwarna. Orang yang tuli bisa mendengar musik. Tanpa ada bulan, tanpa ada matahari, sudah bisa diciptakan bulan buatan dan matahari buatan. Nah, kalau orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang kerohanian mungkin belum cukup, maka bisa ya keyakinan mereka berdiam, atau bisa kepercayaan mereka kepada Tuhan ya bisa hilang sama sekali dengan teknologi. Ya. Mohon maaf saudara kalau Bro Eki mengalami gangguan karena memang di rumahnya itu signalnya sedikit sulit. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang terputus ketika Bro Eki sedang berbicara. Nah, ini dia sudah kembali lagi. Ya, salah satu teknologi yang mempengaruhi semua manusia yang ada di bumi, teknologi multimedia. Lalu Ki, ya, oke. Jadi mohon maaf kalau rekan kita, Bro Eki, sering mengalami gangguan signal. Karena memang dia mengalami signal mengalami kendala signal di rumahnya. Walaupun beliau pakar teknologi, tapi apa daya ketika signal pun tidak bisa dia beli seperti itu. Walaupun dia banyak duit untuk membelinya sebetulnya, tapi karena memang mungkin rumahnya dia itu di areal blind spot ya, seperti itu. Nah, jadi seperti apa yang tadi Bro Eki katakan bahwa perkembangan teknologi itu begitu pesat, dan perkembangan teknologi begitu pesat itu tidak hanya terjadi ketika pandemi, tidak, tetapi justru sebelum-sebelumnya sudah terjadi perkembangan teknologi. Tadi ada 3 isu besar yang Bro Eki sudah sampaikan. Yang pertama adalah ada kacamata enchroma yang bisa membantu buta warna. Itu tadi, nanti videonya akan ditampilkan. Yang kedua adalah baju khusus untuk para tunarungu. Membantu para tunarungu untuk bisa menikmati musik. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah teknologi di mana ada bulan buatan dan matahari buatan. Seperti itu. Itu tiga isu besar perkembangan teknologi yang sudah ada sebelum pandemi ini, bisa bayangkan ya. Karena itu semua sudah ada, jadi bisa bayangkan sesudah pandemi ini terjadi percepatan era, terjadi percepatan zaman, artinya dalam beberapa waktu ke depan akan lebih hebat lagi perkembangannya. Mungkin begitu ya Bro Eki ya. Saya menyimpulkan apa yang Bro Eki tadi sampaikan. Iya, terima kasih. Mohon maaf. Mungkin karena klaster Karombasan sehingga signalnya agak negatif. Jahat jaringan. Yang penting orangnya enggak lah. Nah, Bro Eki, dari fakta-fakta yang nanti sebentar mungkin kita bisa melihat video membuktikan bahwa memang percepatan teknologi di akhir zaman ini begitu pesat. Saya kemarin coba melihat ada yang dibuat Cina itu namanya kota
jadi kota yang ada hujan buatan, ada matahari buatan, yang mengarah ke karena mungkin itu kota itu susah untuk pengembangan bercocok tanam, sehingga mereka menciptakan hujan buatan dan matahari buatan yang disampaikan tadi. Saya coba search dan itu barusan di sebelum pandemi implementasikan itu oleh presiden. Ya, di komen. Nah, berkenaan dengan itu, jelas di sini bahwa kalau di tempat tertentu akan mengerucut kepada tadi, bahwa mereka mungkin akan menggenapi 2 Timotius berapa itu, yang manusia menjadi mencintai diri sendiri, sombong, membual, dan tidak mempedulikan Allah dan tidak mempedulikan agama. Baik, saya tanggapi. Kira-kira, ya silakan. Cuman mau sampaikan, itu namanya teknologi modifikasi cuaca. Yang kita teknologi lihat modifikasi sampai cuaca ini, modifikasi, dia bisa atur di mana yang mau turun salju, di mana mau turun hujan, di mana yang mau panas keras. Indonesia pernah terapkan ini pada waktu Jakarta sering banjir. Asap, banjir dan asap itu ya. Batas kecil. Saya lihat yang lalu kita melihat di TV Indonesia sempat membuat seperti itu, tapi mungkin masih kecil waktu zaman asap melanda negara tetangga, sehingga Indonesia lewat tenaga angkatan udara menciptakan awan dan hujan buatan dan lain sebagainya. Mengindikasikan memang hari-hari ini apakah sudah penggenapan dari beberapa ayat yang telah tertulis dalam Alkitab diperingatkan kepada kita jauh-jauh sebelumnya. Seperti 2 Timotius 3 ayat yang kedua, dalam kitab Markus, ini adalah masuk pada zaman baru yang percepatan teknologinya begitu pesat, sehingga membuat manusia tidak lagi seperti sekarang, lama-kelamaan akan mungkin merasa Tuhan tidak ada. Nah, kira-kira ke depan sebagai orang percaya, kalau mungkin Indonesia untuk ini tidak terlalu orang-orang tertentu saja yang bisa melihat, tapi secara umum belum terlalu banyak yang mengetahui, atau bagaimana menurut? Ya, terima kasih. Saya tanggap ya. Ya, langsung aja. Ya, silakan. Sebenarnya kita orang Indonesia atau orang percaya di Indonesia sebenarnya melihat hal-hal ini, melihat perkembangan percepatan teknologi ini, cuman tidak menjadi fokus perhatian kita. Fokus perhatian kita lebih kepada peningkatan iman, bagaimana supaya imannya lebih baik, ya, supaya kerohaniannya lebih baik. Melihat perkembangan percepatan teknologi, mereka melihat, menonton, tetapi tidak menjadi perhatian khusus. Apakah teknologi ini bisa berpengaruh dengan keimanan atau keyakinan kita kepada Tuhan? Ditampilkan dengan kecanggihannya, kemampuannya yang luar biasa, orang-orang percaya atau orang Kristen pada umumnya akan berpikir begini, betulkah itu dia? Bisa saja orang-orang Kristen yang tidak banyak mengetahui tentang firman Tuhan, tidak banyak mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, bisa saja keyakinannya goyah dengan percepatan perkembangan teknologi sekarang ini. Apalagi sekarang misalnya
perkembangan teknologi multimedia sudah sedemikian luar biasa, multimedia ya. Salah satu contoh kasus perkembangan multimedia adalah pada saat COVID-19 mulai mewabah. Itu semua multimedia keluar. Semua teknologi multimedia dimaksimalkan sedemikian rupa sampai termasuk kita malam hari ini. Nah, sedemikian dahsyatnya kemampuan multimedia itu untuk bisa membawa pemikiran kita, mengarahkan pemikiran kita kepada satu hal. Siapa yang sekarang yang tidak takut kalau keluar tanpa pakai masker misalnya? Pasti banyak dari kita yang keluar ya harus pakai masker, harus cuci tangan, harus social distancing dan sebagainya. Itu semua kan kita lihat melalui multimedia. Nah, saya sempat sharing dengan Pastor Doni, saya katakan begini. Siapa yang menguasai multimedia, dia yang akan rule the world. Siapa yang menguasai multimedia, dia yang satu waktu akan menguasai dunia. Dan teknologi multimedia ini sudah sedemikian, saya katakan sudah sedemikian luar biasa. Ada juga videonya yang mungkin nanti Pastor Doni akan tampilkan, di mana teknologi itu dia teknologi istilahnya tadi deepfake teknologi ya, bisa memalsukan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dunia dengan teknologi deepfake tersebut ya. Mereka bisa memanipulasi ya dengan teknologi tersebut. Stella jadi ujung-ujungnya adalah bisa saja kemarin saya sempat tampilkan ya, saya sempat presentasikan, bisa saja ujung-ujungnya mereka memalsukan kedatangan Yesus yang kedua. Bisa saja karena teknologi memungkinkan untuk hal tersebut. Kecanggihan teknologi, kecepatan teknologi, keakuratan bisa meyakinkan seolah-olah Mesias itu atau Yesus sudah datang. Contohnya, kalau kita nggak menganggap kita sementara nonton Avenger, pasti kita percaya bahwa kita tonton dia itu betul-betul terjadi. Ya, jadi teknologi ini dia termasuk teknologi multimedia yang harus diwaspadai oleh kita-kita, khususnya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Inilah yang sebenarnya informasi atau pesan-pesan di akhir zaman ini dia yang harus lebih banyak kita perhatikan. Saya pikir itu saya bisa sampaikan, mungkin bisa memberikan tanggapan baik Pastor Kiki, Pastor Michael, Pastor Mepi, dan Pastor Lucky juga, Pastor Doni. Oke, sebelumnya saya akan pasang iniannya ya. Video. Deepfake ya. Oke. Deepfake, ya oke. We're entering an era in which our enemies make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Video Obama ini tidak asli loh. Obama tidak pernah membuat video pernyataan seperti ini. Karena sebenarnya, mulut Obama di video ini digerakkan oleh orang ini. Moving forward, be more what we trust. Maksud semacam ini disebut dengan deepfake. Ini bukanlah motion capture seperti yang ada di film-film Hollywood. Ini adalah artificial intelligence, di mana kamu bisa menempatkan wajah sebuah video atau membuatnya berbicara
cara sesuai keinginan kita. Inilah yang membuat resah para pembuat hukum. Karena teknologi ini bisa saja disalahgunakan untuk menghancurkan citra seseorang dan sulit mendeteksi kepalsuannya karena semakin lama teknologinya semakin sempurna. Look at these images. Now, tell me which Obama here is real. Help families refinance their homes, to invest in things like high-tech manufacturing, clean energy, and the infrastructure that creates good new jobs. What? The answer is none of them. None of these is actually real. What happens when seeing is no longer believed? When public figures are recorded saying and doing things that they never said or did? I would never say these things. It's not in the public address, but someone else would. Someone. According to Video Obama palsu ini memang sengaja dirilis oleh BuzzFeed bertujuan untuk memperingatkan akan bahayanya deepfake ini. Perang ini menunjukkan bagaimana gerak mulut bisa direkonstruksi bahkan hanya bermodalkan suara, lalu disempurnakan sehingga bagian wajah dan gerak kepalanya benar-benar natural, menjadi sebuah video baru yang bisa menipu banyak orang. These results seem very realistic and intriguing, but at the same time frightening, even to me. Oke. Mau langsung ke video berikutnya? Bro Eki, tolong di-unmute itu mic-nya, Bro Eki. Mungkin ditanggapi dulu sama Pastor Kiki, Pastor Michael, Pastor Mevi. Silakan Ki. Ki yang mana nih? Ada Kiki, ada Kiki, ada Ki. Yang jauh dulu, yang jauh. Ki ada 3 ini, ada Eki, ada Luki, ada Kiki. ada Yang jauh dulu, yang jauh di sana. Jauh. Ya, silakan Kiki. Oke, terima kasih. Saya melihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pastor Eki ini adalah hal yang luar biasa berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya apa yang sudah dibicarakan tadi, isu-isu yang memang lagi viral. Pastor Doni menggunakan istilah isu yang lagi hot, lagi panas, berkaitan dengan multimedia, di mana seseorang kelihatan dia sementara berbicara seakan-akan itu adalah salah satu tokoh, tetapi sebetulnya bukan dia, tetapi orang lain yang menggunakan teknologi. Orang tersebut dia berbicara, dia berlagak seakan-akan itu adalah tokoh-tokoh tertentu. Makanya beberapa waktu yang lalu waktu masalah ini lagi panas dibicarakan, dan mungkin sampai sekarang memang masih panas. Banyak orang sering share, mereka katakan kalau seandainya saudara melihat ada saya, kemudian video seakan-akan ada video saya lagi melakukan sesuatu yang tidak baik, maka jangan langsung percaya karena bisa saja itu adalah bagian dari ada saya sendiri. Bukan. Bagian dari campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan teknologi dengan cara yang salah. Namun yang mungkin perlu untuk saya belum menyampaikan pandangan ya, ini baru menanggapi apa yang disampaikan oleh Pastor Eki. Nanti kalau saya menyampaikan pandangan lain lagi. Ini hanya memberikan pendapat. Sekalian aja. Oh, sekalian aja. Ya, Oke. Langsung. Oke. Jadi begini. Nah, ini seru ini. Kita harus mengakui bahwa Alkitab jauh sebelumnya telah berbicara mengenai ilmu pengetahuan. Dan saya kira kita hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat pun kalau dia aktif dan
begitu memperhatikan penyampaian firman Allah yang disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, entah itu dalam KKR, ibadah di gereja lokal dan lain sebagainya, saya kira jemaat pun tahu, karena ini banyak kali disampaikan bahwa Alkitab dalam kitab Daniel telah mengatakan bahwa akhir zaman nanti ilmu pengetahuan akan bertambah. Ya kan? Itu akan bertambah. Makanya tidak heran kalau yang kita lihat hari-hari ini, ilmu pengetahuan memang begitu mengalami perkembangan secara pesat, berkembang secara drastis. Memang kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya pikir peradaban Mesir kuno itu tidak kalah. Karena sampai sekarang ini banyak arsitektur modern, mereka bingung dengan pembuatan piramid yang beratnya itu bertonton, satu batu itu beratnya bertonton, gimana bisa kemudian dia mengerucut, dibuat mengerucut seperti itu. Nah, lalu kemudian saya kira kita mengetahui perkembangan teknologi, ada teknologi revolusi industri, mulai dari James Watt menemukan mesin uap, lalu kemudian ditemukan sepeda, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi, berawal dari adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian adanya, dan saya kira kita tahu bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan multimedia itu tidak lepas dari terjadinya perang dingin ya, terjadinya perang dingin yang mengakibatkan terjadi sebuah perkembangan yang luar biasa terhadap multimedia. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pastor Eki tadi tentang bagaimana orang bisa memanipulasi wajah seseorang seakan-akan yang berbicara itu adalah orang lain, tapi sebetulnya ada orang lain yang sebetulnya sementara memainkan sebuah peran seakan-akan itu adalah tokoh tertentu. Saya tertarik dengan itu. Kemudian orang yang buta warna, dia bisa mengenal warna hanya menggunakan kacamata. Saya tertarik. Tetapi harus kita ingat. Belum itu. Belum dibicarakan. Tetapi saya kira tidak kalah penting untuk dibicarakan di sini mengenai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan robot. Saya melihat ada satu robot. Sekarang robot itu dia mungkin robot pertama yang mendapatkan hak kewarganegaraan. Namanya robot Sophia. Nah, robot Sophia ini dia bisa membuat atau bisa menunjukkan ekspresi seakan-akan dia punya emosi, wajahnya itu kelihatan bisa marah, dia bisa tersenyum, kemudian dia bisa memberikan respon terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kita mungkin berpikir bahwa ini sudah diprogram sedemikian rupa sehingga apa yang ditanyakan oleh oleh mereka yang melemparkan pertanyaan, seakan-akan kita berpikir bahwa ini memang sudah diatur sedemikian rupa. Tapi sebetulnya berdasarkan penjelasan yang dikatakan oleh para ahli, memang robot Sophia ini dilengkapi atau dibuat berdasarkan teknologi artificial intelligence. Nah, kecerdasan buatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Nah, saya pikir ini salah satu isu yang memang penting untuk kita bicarakan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan robot-robot buatan ini menggunakan kecerdasan buatan. Bahkan face up ya yang kita gunakan itu, bagaimana kita yang berusia 50 tahun bisa terlihat muda, dan itu seakan-akan memang persis dengan wajah kita pada saat kita masih muda, atau kita yang masih muda kemudian dibuat menggunakan kita hanya menggunakan aplikasi face up itu kita terlihat tua. Nah, menurut beberapa ahli mengatakan bahwa ini pun menggunakan teknologi yang disebut dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, oleh karena itu saya pikir kalau kita bicara soal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu memang sudah dijelaskan dalam Alkitab bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang secara luar biasa, dan sebetulnya kita tidak perlu heran, bahkan
menutup kemungkinan ke depan ini, tadi sudah dijelaskan, ada matahari buatan, ada bulan buatan. Saya pikir ke depan hal-hal yang kadang-kala tidak masuk di akal, hal-hal yang sulit untuk dipikirkan, itu bisa terjadi. Karena memang Alkitab sudah katakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan berkembang secara luar biasa. Namun yang saya mau katakan begini, persoalannya bukanlah kenapa ilmu pengetahuan teknologi itu berkembang secara luar biasa. Bukan itu menurut saya. Tetapi menurut saya persoalannya adalah kenapa kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini justru membelakangi Tuhan. Menurut saya seperti itu. Iptek itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Saya pikir seperti itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus percaya itu, bahwa iptek merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin meneguhkan iman kita. Bukan yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin kita mendalami ilmu pengetahuan, semakin kita mengerti teknologi, justru kita semakin meragukan Tuhan. Nah, yang sangat disayangkan yang terjadi adalah hal yang seperti itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan pemberian Tuhan dan sudah selayaknya kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya meneguhkan iman kita, justru ternyata hanya membuat kita seakan-akan membelakangi Tuhan. Ini sebetulnya persoalannya. Makanya tidak heran, saudara, kalau orang lihat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang mereka memilih menjadi ateis, ada agnostik. Mereka ragu dengan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan. Saya katakan begini, saya pernah khotbah, dan saya katakan begini. Manusia modern berbeda dengan manusia primitif. Manusia primitif itu gampang dan mudah mempercayai Tuhan. Bahkan saya boleh bilang bahwa saking terlalu percayanya mereka kepada hal-hal yang bersifat mistis, mereka kemudian bisa mengkultuskan segala sesuatu yang berbau mistis. Misalnya pohon, mereka anggap memiliki kekuatan mistis, mereka sembah. Nah, itu orang primitif, orang zaman dulu, kuno. Tetapi manusia modern, itu adalah manusia yang paling sulit untuk mempercayai Tuhan. Susah. Kenapa? Karena manusia modern itu telah terkontaminasi dengan nilai-nilai negatif yang terkandung dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia modern telah dipaksa, didesak untuk berpikir kritis. Nah, manusia modern, sekali lagi, manusia modern telah dipaksa untuk berpikir kritis. Sehingga untuk mempercayai sesuatu yang terlihat absurd, yang tidak masuk di akal, yang tidak dapat dilihat, tidak dipegang, ini sulit. Kita pernah beberapa waktu yang lalu pernah heboh, ada suara dari mana? Dari langit terdengar di beberapa negara. Sekian banyak orang yang percaya Tuhan, mereka akan mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa dalam Alkitab, bahkan dalam kitab yang lain, agama yang lain pun percaya bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan, kedatangan Mesias, kedatangan Isa, akan ada suara sangkakala yang berbunyi. Tetapi ketika sebagian orang ini tidak lepas daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan, para ilmuwan kemudian mulai menjelaskan secara ilmiah bahwa apa yang terdengar sebagai suara sangkakala trompet itu adalah peristiwa alam yang sangat logis. Mereka kemudian mulai menggunakan pendekatan-pendekatan logis, mereka mulai memberikan penjelasan-penjelasan ilmiah, sehingga sesuatu itu, hal-hal, fenomena-fenomena yang kalau itu disaksikan oleh mereka, orang-orang primitif yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, mereka menganggap itu sebagai fenomena yang tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, tanda daripada kedatangan Tuhan. Mereka mengagumi itu. Tetapi nah ini pun tidak lepas daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Musa membelah laut Tebrau. Kita mengaminkan itu. Tetapi para ilmuwan mulai memberikan penjelasan ilmiah. Oh, itu biasa. Musa itu telah memahami sifat yang ada di laut itu. Kapan pasangnya, kapan surutnya. Itu dijelaskan sedemikian rupa. Ada hujan katak, ada hujan darah. Orang yang hidup di berapa ratus tahun yang lalu, mereka akan menganggap ini sebagai mujizat Tuhan. Tetapi manusia modern susah. Mulai dijelaskan, ikan ada angin yang mengangkat
hewan-hewan, kata-kata, kemudian hancur di udara, lalu kemudian ada darah. Nah, ini yang saya bilang sebetulnya bahayanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu yang saya mau bilang begini. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, kitab Kejadian 1 ayat 1, lalu kemudian ke ayat 2, itu sering dipermasalahkan. Ilmuwan, arkeolog mengatakan bahwa usia bumi telah miliaran tahun. Sementara kalau kita menggunakan catatan dalam Alkitab sejak Adam, kemudian Abraham dan seterusnya, menurut keyakinan beberapa dari kita akan mengatakan bahwa belum, manusia ada di dunia belum sampai 20.000 tahun, sehingga muncul teori gap teori kesenjangan, mengatakan bahwa dalam ayat 1 dan ayat 2 itu ada jarak, ada interval waktu yang sangat panjang. Katanya dalam ayat 1 dan ayat 2, jadi sebetulnya para teolog berusaha untuk mencocokkan Alkitab dengan apa yang ditemukan oleh para arkeolog. Pastor Kiki mungkin signalnya ya. Ada, Ya? bagus. Pastor Kiki. Ada. Ada? Bagus. Boleh. Masih boleh lanjut atau? Iya. Lanjut. Nah, jadi salah satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan itu. Jadi ayat 1 dan ayat 2 dalam kitab Kejadian, ilmuwan mengatakan bahwa usia bumi sudah miliaran tahun. Sementara para teolog tidak bisa pungkiri bahwa ada banyak sekali gereja pemahaman dalam hal teologi mengatakan bahwa manusia belum sampai 20.000 tahun berada di dunia ini. Melihat perbedaan ini, ada teolog-teolog tertentu berusaha untuk mencocokkan apa yang dikatakan oleh ilmuwan, arkeolog, dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga mereka memaksakan, ini pendapat saya pribadi ya, mungkin teman-teman yang lain masih tetap memegang prinsip atau konsep gap teori itu, teori kesenjangan. Bahwa ada interval waktu antara ayat 1 dan ayat 2, yaitu miliaran tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi alasan seakan-akan apa yang dikatakan oleh ilmuwan tidak salah dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Katanya dalam bahasa asli ada beberapa kata yang hilang, yaitu Putus-putus wow. ya. Kiki. Putus-putus. Boleh. Berdonsa atau yang putus. Nah, katanya ada yang hilang dari ayat 1 dan ayat 2, yaitu dalam bahasa aslinya wow hayata tohu fabohu. Tetapi telah dan sudah menjadi kacau balau. Jadi katanya sebetulnya Tuhan sudah menciptakan dari awal sudah bagus. Tapi kemudian kenapa ada kacau balau? Padahal Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kenapa kemudian ayat 2 dikatakan kacau balau? Nah, para teolog yang menggunakan teori kesenjangan atau gap teori ini mengatakan bahwa ada kata yang hilang dalam bahasa aslinya, yaitu tohu fabohu. Tetapi telah dan sudah. Katanya iblis merusak dan iblis menghancurkan. Nah, saya pikir bahwa ini adalah salah satu, buat saya ya, secara pribadi, ini adalah salah satu kecerobohan. Kadangkala kita berusaha untuk mencocokkan apa yang dikatakan oleh ilmuwan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita paksa keluar dari konteksnya dan kita berusaha untuk sinkronkan, sesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh para ilmuwan. Padahal sebetulnya Tuhan kan menciptakan bumi tidak dari lahir, harus dihitung seperti itu usianya. Jadi kalau misalnya para ilmuwan mereka menemukan usia bumi seperti itu, tidak ada persoalan tanpa harus kita memaksakan teori kesenjangan di situ, tanpa harus seperti itu. Nah, jadi saya pikir bahwa iman itu harus di atas daripada ilmu pengetahuan. Persoalannya bukan pada kenapa ilmu pengetahuan bisa seperti ini. Alkitab telah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang pesat. Dan kita tidak akan pernah dapat menghentikannya. Dia akan terus berlari cepat. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu sama seperti pisau. Pisau itu kalau ada di tangan koki, di tangan chef, pisau itu akan menghasilkan hal-hal yang positif. Tapi kalau pisau ada di tangan penjahat, pembunuh bayaran, maka pisau itu akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Bro Kiki, maaf saya potong. Siap. Yang menjadi pertanyaan sekarang kan ketika perkembangan teknologi yang begitu pesat, apakah di keadaan-keadaan sekarang relevankah apa yang sementara dikerjakan oleh gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan menyingkapi
yang sementara terjadi, maksud saya dalam tanda kutip percepatan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita seperti itu, seakan-akan mencocok-cocokkan ayat dengan percepatan yang sementara jalan. Kira-kira kalau untuk menjadi pertanyaan, kenapa? Karena kalau seandainya dia jadi seperti itu, bisa jadi ini akan ada belokan-belokan tajam dari pengajaran yang berdasarkan pada pengertian manusia. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa persoalannya bukan pada kenapa kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara pesat, terjadi percepatan, terjadi semacam akselerasi percepatan ya, karena memang Alkitab telah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu akan berkembang secara luar biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ilmu pengetahuan itu, iptek itu sama seperti pisau. Kalau dia di tangan chef, tangan koki, tentu akan menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tapi kalau itu di tangan pembunuh bayaran, maka itu akan mengakibatkan hal yang negatif. Saya kira penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks multimedia itu digunakan secara positif oleh kita anak-anak Tuhan seperti yang kita gunakan sekarang ini. Apa yang kita gunakan sekarang ini adalah bagian daripada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ranah multimedia. Nah, kita bisa gunakan, kita buat warta, kita buat segala macam PowerPoint, kita gunakan Word, kita gunakan banyak hal yang bisa kita gunakan untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan hal-hal yang positif lah, hal yang baik. Nah, tapi kemudian ketika akan dengan cara sebetulnya bukan ilmu pengetahuan yang salah, bukan. Buat saya seperti itu. Bukan ilmu pengetahuannya yang salah, tetapi yang salah adalah penggunaannya. Ilmu pengetahuan tidak salah. Yang salah adalah kitanya yang menggunakannya. Kembali kepada kita yang menggunakan. Saya kira seperti itu. Nah, kalau melihat dari apa yang disampaikan Bro Eki Kambe tadi, itu adalah merupakan petikan-petikan tanda awas buat kita ke depan dengan percepatan teknologi yang sementara jalan. Kita kan kadang-kadang memang kenyataannya seperti yang disampaikan tadi, bahwa kadang-kadang ada banyak yang tidak melirik sampai memperhatikan keadaan-keadaan itu. Padahal sebenarnya ada keadaan-keadaan itu, kita juga mesti mengerti bahwa di kita ada juga yang ingin menyerang kita dengan cara-cara yang tidak wajar, tidak baik, dengan menggunakan itu supaya keimanan kita, kepercayaan kita goyah dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk menyingkapi itu kan sebabnya saya tanya tadi, relevankah apa yang sementara kita jalankan sekarang mengimbangi percepatan teknologi yang lagi jalan? Saya pikir kalau ditanya relevan apa yang kita lakukan sekarang, persoalannya saya tidak bisa mengamati secara seutuhnya. Seutuhnya ya? Oh, gitu. Iya. Maksud saya begini, saya tidak bisa mengamati secara seutuhnya apa yang sementara kita lakukan. Kita mungkin kita berlima. Sejauh mana mereka menggunakan multimedia. Jadi kalau ditanya relevan ke apa yang kita gunakan sekarang, nah relatif, karena saya menggunakan dalam batasan tertentu, ada orang lain di luar sana, anak-anak Tuhan yang mungkin menggunakan lebih dari apa yang saya gunakan. Iya kan? Nah, memang tergantung pribadi kayaknya ya. Itu saya bilang tadi, kembali ke kita ya. Nah, mungkin tugas kita adalah anak-anak Tuhan, kita yang mengerti dengan hal ini, bukan sangat mengerti ya, sedikit mengerti, mungkin kita inilah coba tugas menyampaikan kita. ya. Untuk menyampaikan. Seperti Bro Eki gitu ya, ada fakta-fakta di lapangan yang diteliti, yang harus disampaikan, bahwa ini memang betul-betul panas harusnya. Kalau kita nggak siap, kita akan tergilas juga, bisa jadi. Sama dengan ini sekarang kan kita lagi tergilas, yang laki-laki ubah wajahnya jadi perempuan. Itu bahaya gitu, ya? Itu bahaya itu. Nanti berikut-berikut ada yang berubah nanti. Pastor EH jadi berubah jadi rambut panjang. Bahaya nanti ke depan. Bagaimana Bro Eki? Boleh saya kasih ini sedikit.
Silakan. Beberapa waktu lalu saya pernah bertemu dengan bukan pernah bertemu, ada teman saya yang dia bilang begini sama saya. Dia bilang, "Bro, you itu khotbah pakai iPad, khotbah pakai handphone itu sesat. Khotbah itu harus bawa buku Alkitab. Khotbah harus bawa buku Alkitab." Begitu ya? Ya, ini realita. Dan saya coba jelaskan kepada yang bersangkutan. Saya jelaskan kenapa bukan tidak pakai buku Alkitab. Kenapa saya pakai teknologi misalnya, ya, apakah iPad ataukah handphone ataukah gadget atau laptop. Saya coba jelaskan kepada teman ini, dan juga di beberapa tempat waktu saya kasih pembekalan kepada mereka juga bertanya masalah itu dia, masalah pakai buku Alkitab dan iPad atau teknologi lah gitu ya, atau gadget. Saya cuman informasikan begini, saya bilang begini, kita percaya bahwa Alkitab itu buku suci atau kitab suci. Alkitab itu buku suci atau kitab suci, oke? Bisa dengar? Oke. Ya, oke. Kenapa dibilang kitab suci? Karena kita yakin bahwa di dalam itu ada ayat-ayat suci. Kenapa dibilang ayat-ayat suci? Karena kita yakin bahwa ayat-ayat suci itu adalah suara Tuhan, firman Tuhan yang ditulis. Sehingga dibilang suci. Itulah kitab suci. Jadi saya bilang begini, sekarang ayat-ayat tersebut yang ada di buku Alkitab, ayat tersebut ada di aplikasi Alkitab. Saya bilang hurufnya sama, isinya sama, beda wadahnya. Yang satu media elektronik, yang satu buku. Saya bilang begini, yang menentukan bukan medianya, bukan wadahnya, tetapi yang menentukan isinya. Saya bilang dari zaman Musa, firman Tuhan ditaruh di loh batu malah. Perkembangan selanjutnya, seterusnya, dan seterusnya sampai sekarang. Tidak perlu diceritakan lagi. Yang kedua, saya bilang begini, jadi bukannya saya meremehkan buku Alkitab, tetapi yang saya pegang itu adalah isi di dalamnya. Nah, isi yang ada di dalam buku Alkitab dan isi yang ada di dalam aplikasi Alkitab itu sama persis. Nah, saya mau membawa cara pandangnya dia. Saya bilang begini, ke depan nanti ada program dunia program dunia itu bilang begini, Go Green. Go Green itu ujung-ujungnya adalah paperless atau tidak pakai kertas sama sekali. Nah, sekarang kalau program Go Green ini dan paperless ini diimplementasikan full, maka yang namanya buku, yang namanya kertas sudah tidak ada lagi. Mau cari di mana sekarang buku Alkitab? Isi Alkitab itu mau cari di mana? Kalau bukan ada di dalam aplikasi Alkitab tersebut atau Alkitab elektronik. Saya kasih pemahaman kepada dia soal teknologi juga, soal teknologi. Dan sekarang dengan teknologi yang ada sekarang, saya bilang begini, buku Alkitab itu dia sangat dilarang untuk masuk di Cina waktu itu, ya, sangat dilarang. Betul. Dari darat, dari laut, mereka melarang buku Alkitab itu untuk masuk ke Cina, ya. Sampai The Gideons itu dia menerbangkan pesawat Hercules, dia bawa buku-buku Alkitab itu yang yang dicetak oleh The Gideons, yang warna biru ada tulisan The Gideons, dan mereka terbang di atas dataran Cina, kemudian mereka melemparkan dari atas udara buku-buku tersebut dengan harapan siapa yang ada di bawah bisa dapat buku-buku Alkitab tersebut. Itu zaman masih pakai buku Alkitab. Sekarang teknologi sudah sedemikian berkembang di Cina, handphone sudah bukan barang yang mewah, tetapi handphone itu home industry sekarang di sana misalnya, ya. Mereka punya gadget yang luar biasa. Sekarang mau cari ayat Alkitab saja tidak perlu mau cari di buku Alkitab. Mereka ketik Yohanes 3 ayat 16 akan keluar dengan sendirinya.
yang mau ditahan lewat buku Alkitab supaya tidak menyebar, akhirnya teknologi yang menyebarkan berita Injil ini dia gitu. Saya kasih pengarahan kepada dia, maaf bukan saya kasih pengarahan, saya kasih penjelasan kepada dia mengenai silahkan kalau mau pakai buku Alkitab silahkan pakai buku Alkitab. Yang mau pakai teknologi ya silahkan pakai teknologi, tapi jangan menjudge bahwa kalau tidak pakai buku Alkitab seolah-olah itu sesat. Saya pikir itu pengalaman yang saya share juga ke mereka. Itulah. Memang kadang-kadang tergantung cara pandang kita ya, ternyata untuk menyingkapi percepatan teknologi. Bagaimana Bro Eha? Gimana mau bilang ini? Mau tidak mau orang harus masuk di era ini. Cuma sama dengan Bro Kiki bilang tadi, tergantung pas apa nih, di tangan siapa sebenarnya. Kita pernah dengar bercerita dengan sampai senior pendeta Moody Wenas waktu 2 tahun lalu menuju ke Siau dalam pelayanan Natal di kapal. Om bilang begini, di Israel, ini mudah-mudahan tidak ada salah. Itu gembala-gembala orang pakai sistem komputer. Betulnya nah. Kita belum di Israel kok. Sama. Betul ya? Jadi kalau kita lewat Israel di Karombasan. Gitu ya. Jadi mau dibilang orang cuma pakai sistem teknologi itu, bayangkan. Yang tidak perlu sekarang mau menggembalakan kawanan itu harus banyak orang. Orang cuma pakai teknologi, main komputer. Ikut tuh gembala-gembala hasil pengembalaan itu. Jadi waktu orang di atas kapal kita cuma tanya begini, yang kita takole dage kemari-kemari jemaat ini berubah. Orang lihat gembala secara kasat mata manusia dong minta ganti jadi gembala robot saja. Iya apanya orang harus akui ini. Kita berada di era yang sangat luar biasa. Dan memang Alkitab setulis itu sendiri kan adanya iptek bagi manusia sebagai pemberian Tuhan. Yaitu dari kitab Amsal 1 ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengarkan dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi memang itu anugerah sebenarnya, tergantung pas apa petangan ini dan bagaimana kita menyikapi ada di era ini. Cuma memang Tuhan selalu berpesan juga jangan orang sampai salah ada di akhir zaman ini. Mana tuh ayat? Efesus 6 juga dia bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat ini. Kalau dia ada di tangan setan, ya kan, Tuhan bilang karena Tuhan manusia jadi pandai, dan juga karena kepandaian itu seperti tadi Pastor Kiki bilang ada yang salah pergunakan seperti itu. Mungkin begitu dulu dari kita. Terima kasih. Kita ini ya pasang videonya ya, yang itu ya, yang Chroma. Mana Pastor Kiki dong? Signal biasa. Signal. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. Oh, there's. I was going to guess. Don't guess.
You're gonna guess wrong. You're gonna guess wrong. What? Yeah. Probably still have one here. I don't know, that was at me. I got all replacement parts. You can do banana bus. What is this? Put them on. Sunglasses. That is so good. It's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Oh, You see colors now? Now you have rose colored glasses, baby. Now you see with our eyes. You like the balloons? Turn around. What about the flowers in the house? Looks like greater one. Ya, itu tentang enkroma. Kalau yang matahari itu yang matahari buatan. Ada. Ada enggak? Ada. Di yang mana? Video 2019-1203. 2019-1203. Oke. Ya. Itu bukan cuman teknologi, bulan buatan dan matahari buatan. Tetapi di situ ada teknologi cloning dan juga teknologi modifikasi cuaca. Dan teknologi memang tak diragukan lagi. Mulai dari alutsista militer, sistem informasi dan komunikasi, hingga sains, semuanya telah sukses dilakukan oleh negeri tirai bambu itu. Yang menarik, beberapa temuannya bahkan membuat Cina seolah menjadi Tuhan baru di dunia. Salah satu yang paling disorot adalah teknologi matahari buatannya. Dilansir dari republika.co.id, proyek penelitian bernama IS tengah merancang reaktor yang memiliki suhu hingga 100 juta derajat Celcius. Lebih panas dari matahari yang cuma 15 juta derajat Celcius. Berikut ini adalah penemuan-penemuan Cina yang mengejutkan dunia. Cloning monyet. Kemajuan sains ilmuwan Cina ditandai dengan keberhasilan mereka melakukan cloning kepada seekor monyet beberapa waktu lalu. Dilansir dari sciencekompas.com, mereka dibuat dari sel janin yang tumbuh di atas tawan Petri. Di mana teknik cloning itu serupa dengan cara yang digunakan pada domba Dolly pada 1996 silam. Kedua monyet tersebut lahir dari tangan para pakar
di Chinese Academy of Science, Shanghai. Meski demikian, perkara cloning masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dunia karena faktor etika dan dampak psikologi jangka panjang yang bakal timbul setelahnya. Bulan buatan. Demi menerangi jalan umum di malam hari, sekelompok ilmuwan Cina berencana meluncurkan bulan buatan pada 2020. Benda ini sejatinya merupakan satelit yang akan memantulkan lapisan reflektif untuk menyinari kembali cahaya matahari ke bumi. Hebatnya lagi, bulan buatan tersebut bisa bersinar 8 kali lebih bercahaya dari bulan asli. Ciptakan bayi dari rekayasa genetik. Dunia serius digemparkan dengan keberhasilan ilmuwan Cina yang mengklaim telah sukses menciptakan bayi kembar yang diedit secara genetik. Di dunia eksperimen semacam ini rentan menuai kecaman karena berpotensi melanggar etika. Para ilmuwan tersebut memodifikasi DNA dengan menggunakan teknik CRISPR, di mana sperma yang telah dimasukkan ke dalam sel telur memungkinkan untuk dihapus atau mengganti untaian sel dengan presisi yang tepat. Bayi kembar itu pun berhasil dilahirkan dan diberi nama samaran Lulu dan Nana. Memodifikasi cuaca di bumi. Memodifikasi cuaca menjadi wacana besar bagi Cina di masa depan. Direktur Administrasi Meteorologi Cina membuat cuaca sesuai cuaca, membantu mengurangi bencana alam dan mendorong pengembangan pertanian modern. Bahkan, Cina telah menghabiskan 762 juta yuan atau lebih dari 1 triliun untuk pengerjaan modifikasi cuaca yang setiap tahun meningkat 19%. Matahari buatan. Selain bulan, para ilmuwan dari Institut Fisika Plasma China juga membuat matahari buatan yang lebih panas dari aslinya. Proyek penelitian bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau akan menciptakan sebuah fusi khusus yang mempunyai suhu mencapai 7 derajat Celcius, 6 kali lebih panas dari matahari yang hanya mempunyai suhu 1 derajat Celcius. Bisa dibilang, proyek ini merupakan lompatan dari fusi nuklir. Apa yang telah dilakukan oleh China mungkin dinilai oleh sebagian kalangan terlalu melampaui batas. Terlebih, jika hal tersebut nantinya malah membuat manusia tidak lagi mengakui eksistensi bulan dan menghambat pada teknologi. Semoga saja tidak terjadi. Jangan nangis ya, ini kayaknya melankolis sekali, langsung terhenyuk ini. Ya kita, Bro Mefril bagaimana? Kita udah lihat video-video yang mungkin ini menjadi fenomena, walaupun ini sebenarnya video dalam bahasa Indonesia sudah ada, bahkan diambil dari forum YouTube Indonesia, artinya memang dari Indonesia ya. Tapi saya ragu kalau banyak pihak juga mengetahui akan hal ini. Ya kan? Biar ini menjadi warning, menjadi kesadaran, menjadi informasi untuk setiap kita aware. Artinya hati-hati terhadap itu semua. Betul. Informasi boleh datang kepada kita, tetapi yang menentukan adalah kita sendiri. Dalam artian mau pakai itu teknologi atau itu barang, mau membuangnya atau mau apanya, itu menjadi keputusan yang harus kita ambil. Nah ini malam hari ini
harusnya ini menjadi informasi yang unik, tapi berharga untuk setiap kita bisa mengetahui perkembangan teknologi di akhir zaman. Walaupun sebetulnya yang kita tampilkan itu bukan hal yang baru kemarin jadi, bukan. Itu adalah hal yang memang sekitar 5-10 tahun lalu. Ada yang tahun 2011, ada tahun 2012, ada yang tahun 2008. Nah, artinya apa? Bahwa sebenarnya ini lebih canggih lagi seperti itu. Ya. Nah, kalau kita masuk kepada isu COVID yang sedang berlangsung, nah ini mau jadi satu materi panjang lagi. Masa itu fenomena teknologi tidak bisa meredam ini COVID? Sebenarnya kan logikanya ke sana. Betul. Matahari aja bisa dibikin buatan, bulan bisa dibikin buatan, monyet ada kembarannya, walaupun ini mengikuti jejak domba yang puluhan tahun lalu. Dan rekayasa genetik, ingat loh ya, rekayasa genetik sudah dipelajari, sudah dicoba, sudah diuji coba di banyak lab di seluruh dunia. Rekayasa genetik, udah banyak yang nyoba dengan biaya yang cukup tinggi, tetapi hanya beberapa pihak yang mungkin berhasil, itu satu. Dan dari yang berhasil ini pun hanya beberapa pihak yang memberitahu dunia. Karena ada banyak juga yang nggak diberitahukan seperti itu. Kalau saya ngelihatnya gini, sebetulnya apa yang ada di film, sebetulnya itu teknologi dan isu dan barang dan kondisi itu semua sebetulnya dua, sedang tahap observasi atau memang sudah ada seperti itu. Jadi ini kondisi-kondisi yang kita sedang hadapi dan akan hadapi. Artinya akan hadapi ini akan jauh lebih keren, jauh lebih tinggi intelijensianya, kecerdasannya, jauh lebih mirip daripada orinya, atau bahkan lebih bagus daripada orinya. Saya nggak tahu nih kalau mungkin saya nanti satu kali kelak jadi orang terkenal gitu ya, jadi presiden mungkin, dan ada orang pengen membuat yang terbaik, yang lebih baik daripada versi Doni Salso yang sekarang, mungkin itu bisa jadi. Nah, jadi semoga malam hari ini bisa menjadi informasi yang baik bagi setiap kita yang dengar. Semoga malam hari ini bisa menjadi peringatan bagi siapapun yang mendengar, sebagai orang percaya bagaimana kita harus bersikap. Oke, Kitok itu selalu memberikan informasi. Minta maaf kalau informasi kita pun tidak lengkap. Mungkin hanya itu kemampuan kami. Kalau saudara memang ada informasi yang lengkap dan mungkin saudara banyak informasi, tolonglah hubungi kami. Mari kita siaran bersama-sama dengan kami. Sama seperti Bro Eki. Dalam beberapa siaran kita, mungkin ada 2-3 siaran ya. Bro Eki ikutin dan dia masuk di komen kami. Dia kasih masukan-masukan yang baik, dan akhirnya kita ngobrol, dan akhirnya kita minta Bro Eki membagikannya bersama-sama dengan kami di sini. Jadi kalau ada teman-teman yang memang ada informasi yang mungkin jauh lebih bagus, lebih baik, nah, marilah kita bersama-sama biar ini bisa menjadi masukan, ini bisa menjadi informasi yang baik bagi orang banyak. Mungkin sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan di hari yang sama, waktu yang sama. Tapi sebelum closing, saya minta nih ke 4 rekan saya untuk memberikan closing statement. Baru nanti diakhiri oleh Bro Eki. Kalau saya tadi udah closing statement ya, baru. Jadi nanti kita langsung tutup sesudah Bro Mefril dulu, baru nanti Bro Michael Eha, Bro Kiki, baru Bro Lucky, baru terakhir Bro Eki, baru nanti kita akan tutup acara kita malam hari ini. Silakan Bro Mefril. Oke, jadi malam hari ini kami berusaha untuk memberikan informasi. Siap atau tidak siap, kita lagi ada pada lonjakan teknologi yang sementara luar biasa. Mari jangan kita diam, kita persiapkan diri kita untuk ke depan lebih baik.
Wow. Oke, Pastor Eha. Yuk, kita telah meninggalkan era 3G dan mungkin kita akan memasuki era 5G dan banyak hal yang begitu masih didengar-dengar. Tapi tahukah Anda, ketika kita ada di zaman sekarang ini, kita harus bertarung dan tidak akan pernah mundur. Apapun yang terjadi, maju bersama Tuhan, tetap waspada dan selalu lipat tangan, jangan cuma cuci tangan. Wow. Dari Pastor Kiki. Oke. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh firman Tuhan bahwa akhir zaman nanti ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin berkembang, dan hal itulah yang bisa kita lihat hari-hari ini. Dan saya mau bilang bahwa kita tidak dapat menghentikan percepatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah menggunakan teks dengan baik dan benar. Saya kira demikian, Pastor Dori. Oke, next Pastor Lutfi. Halo. Wow, luar biasa. Nah, yang terakhir, tamu kita, narasumber kita, Bro Eki, silakan. Baik, terima kasih. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah ada di dalam era teknologi. Mulai dari sekarang, kita jangan hanya melihat, tetapi memperhatikan. Karena ternyata teknologi itu adalah penggenapan dari nubuatan yang ada di Alkitab. Dan teknologi ini akan semakin sempurna, tetapi kuasa Tuhan lebih sempurna. Yes. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, terima kasih buat setiap rekan-rekan kami yang sudah menyaksikan, buat kebersamaannya 1 jam lebih sedikit. Semoga hal ini bisa menjadi hal yang baik bagi kalian semua, bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari kami berlima plus 1. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini bisa menginspirasi hidup saudara. Salam inspiratif. Haleluya. Salam inspiratif. God Haleluya. bless you all. God bless you all. Haleluya. God bless you all. Bye.